Kali ini kita akan membahas mengenai mindful parenting, suatu gagasan mengenai pengasuhan yang dipadukan dengan praktek konsep mindfulness atau kesadaran penuh dalam kehidupan keluarga. Saya membagi pembahasan mengenai hal ini ke dalam 2 video. Di video pertama minggu ini, kita akan memahami mengenai pengertian dan manfaat mindful parenting. Di minggu mendatang, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip mindful parenting dan dalam hal apa saja mindful parenting dapat dipraktikkan. Kita mulai sekarang. Istilah mindful parenting untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Jon Kabat-Zinn di tahun 1997 sebagai salah satu pelopor mindfulness versi barat. Menurut Kabat-Zinn, menumbuhkan perhatian sehari-hari dalam konteks pengasuhan orang tua adalah salah satu jalan untuk meningkatkan efektivitas intervensi orang tua terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua perlu menyadari bahwa mereka bukan hanya orang tua biologis semata-mata yang hanya memperhatikan pertumbuhan fisik anaknya, melainkan juga orang tua psikologis yang mengerti bahwa anak juga mempunyai perasaan dan tingkah laku yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, ketika menjalankan proses pengasuhan dengan kesadaran penuh alias mindful parenting ini, orang tua menjadi lebih tanggap terhadap pikiran, perasaan, kebutuhan, atau keinginan anak. Mereka akan berfokus pada beragam upaya memperhatikan anak dengan cara menerima anak apa adanya, tidak memberikan penilaian negatif atau menghakimi perilaku anak. Ketika berespon terhadap anak atau berada dalam situasi buruk, orang tua juga akan memperhatikan kontrol dirinya, sehingga dapat memilih kata-kata dan sikap yang tepat, tidak sekadar melampiaskan kemarahan yang meledak-ledak, juga tanpa kekerasan fisik yang berpotensi melukai hati dan fisik anak. Ketika orang tua berespon dengan penuh perhatian dan kesadaran, tidak secara impulsif atau membiarkan trauma masa lalunya menguasai reaksi mereka, hal ini akan berdampak pada menguat dan mendekatnya hubungan orang tua dan anak. Lagi pula, kemampuan orang tua untuk mengelola emosi dan perilaku adalah kunci untuk mengajari anak-anak cara mengelola emosi dan perilaku mereka. Mengasuh secara sadar berarti Anda membawa perhatian Anda secara penuh ketika bersama anak tanpa gangguan apapun seperti pekerjaan ataupun gadget. Dengan kata lain, di dalam mindful parenting akan tersedia waktu berkualitas antara orang tua dan anak. Sehingga tak heran hubungan mereka pun akan menjadi lebih erat satu sama lain dan lebih mudah untuk mencapai kesepakatan. Pertanyaannya sekarang, apa saja manfaat dari mindful parenting? Pertama, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu memperkuat hubungan orang tua dan anak. Mindful parenting membuat anak merasa lebih diperhatikan. Orang tua juga lebih terlatih dalam mengelola emosi, sehingga akan lebih santai dalam menjalankan perannya sebagai orang tua di dalam beragam situasi kehidupan. Ketika minim konflik atau ledakan amarah, maka hubungan orang tua dan anak akan lebih kuat, bukan? Dan anak pun akan lebih bersedia terbuka dalam komunikasi dengan orang tua. Kedua, membantu anak mengembangkan diri. Mindful parenting memperkenalkan pemahaman dan penerimaan emosi yang berdampak membantu anak-anak mengembangkan keterampilan mengelola emosi, sehingga mereka mampu mengambil keputusan yang baik sejak usia sangat muda. Pengasuhan yang suportif dan penuh welas asih pada anak usia dini juga bermanfaat untuk kinerja akademik dan perilaku sosial yang lebih baik. Ketiga, mengurangi potensi perlakuan buruk. Perlakuan buruk seperti kekerasan verbal atau fisik juga berpotensi berkurang dengan penerapan mindful parenting. Mengapa demikian? Orang tua bertindak lebih hati-hati dengan kesadaran penuh. Alhasil, dampak dari kekerasan dan pelecehan dari orang tua terhadap anak dan sebaliknya akan sangat berkurang. Keempat, mengurangi potensi gangguan mental. Mempraktikkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari telah terbukti menurunkan risiko terjadinya kecemasan dan depresi. Hal yang sama juga berlaku pada penerapan mindful parenting yang telah dikaitkan dengan penurunan kecemasan dan depresi pada orang tua.
Kelima, meningkatkan kepuasan orang tua. Mindful parenting akan meningkatkan kepuasan orang tua karena orang tua dapat melihat dampak positif pengasuhannya terhadap anak. Anak yang lebih mengerti masukan orang tua, tanggap terhadap respons orang tua, serta komunikatif kepada orang tua akan membuat orang tua merasa lebih terlibat dengan anak. Orang tua juga dapat menghayati perasaan lebih ringan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengasuhan. Walaupun ada sejumlah tantangan dalam kehidupan, namun semuanya relatif lebih terkendali. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa di minggu mendatang dengan pembahasan mengenai prinsip-prinsip mindful parenting dan penerapan mindful parenting. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.